Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke guys, balik lagi di video lainnya. Jadi gini, hampir dari kita semua sering banget lihat orang-orang yang sebenarnya tulus, niatnya baik, serius, mau cinta yang sehat. Tapi karena terlalu excited, terlalu ngebet, atau nggak sabaran, akhirnya malah bikin keputusan yang blunder. Padahal jatuh cinta itu bisa jadi salah satu momen paling indah dalam hidup. Even tai kucing pun rasanya udah kayak coklat manis. Tapi di saat yang sama, cinta juga bisa jadi tempat orang hilang. Bukan hilang fisik ya, tapi hilang secara emosi, mental, bahkan jati diri. Pasti pernah lihat kan? Ada yang baru jadian, terus pelan-pelan dunianya cuma muter di satu orang, nongkrong makin jarang, target hidup yang dulu semangat banget jadi nggak jelas. Rutinitas berantakan. Lama-lama semuanya disesuaikan. Sampai akhirnya bingung. Ini lagi punya hubungan atau lagi kehilangan diri sendiri nggak sih? Banyak orang tanpa sadar larut banget di dalam hubungan. Melebur sampai nggak tahu lagi batas antara gua dan kita. Yang ironis, justru pas ngerasa nah ini orangnya, malah jadi takut setengah mati. Takut kehilangan, takut nggak dipilih lagi. Akhirnya rela ninggalin diri sendiri duluan. Padahal kalau itu memang orang yang tepat, dia nggak akan bikin kamu harus mengorbankan hidup kamu sendiri. Karena cinta itu bukan buat ngehapus diri kamu. Harusnya cinta bikin diri kamu makin kelihatan, makin kuat, makin jadi versi terbaik. Di episode kali ini, kita bakal bahas gimana caranya jatuh cinta tanpa kehilangan diri sendiri. Gimana caranya punya hubungan yang sehat tapi tetap punya pendirian. Buat yang pengen punya pasangan, atau lagi pengen bikin hubungan sekarang makin solid tanpa kehilangan arah hidup, video ini penting banget. Intinya kita mau hubungan yang rasanya support, bukan pengorbanan terus-terusan. Tumbuh bareng, bukan salah satunya menghilang. Oke, let's break it down teman-teman. Sekarang kenapa sih banyak orang bisa kehilangan diri sendiri saat jatuh cinta? Nah, kadang tuh gini, waktu kita sayang sama seseorang, kita cenderung melebur supaya bisa berkembang bareng. Itu normal, itu sehat. Yang nggak sehat itu kalau melebur berubah jadi menghapus diri sendiri. Dan ini kesalahan paling umum dalam cinta. Kita sering banget salah arti. Dipilih dikira pasti aman. Hubungan yang intens dikira pasti dalam. Deg-degan dikira pasti cocok. Bertahan bareng dikira pasti bertumbuh bareng. Bahkan waktu seseorang butuh kita kira itu sama dengan menghargai kita. Padahal beda jauh. Gini, kalian hampir pastikan pernah punya teman atau seseorang yang tiap masuk hubungan tuh, pelan-pelan dia ngelepas semua yang bikin dia jadi dirinya. Hobi berhenti. Perlahan jauh dari teman. Target diubah. Jadwal disesuaikan terus. Standar pun diturunin. Coba aja tanya deh, kenapa bisa sampai segitunya sih kamu? Pasti jawabannya simple. Takut kehilangan. Dan itu jujur banget. Tapi yang nyesek, dia kehilangan dirinya sendiri duluan demi mempertahankan orang lain. Dan faktanya, orang yang kehilangan identitas dalam hubungan biasanya jadi lebih cemas, lebih gampang konflik, dan lebih insecure. Kenapa? Karena waktu seluruh hidup kamu nempel di satu orang, begitu dia sedikit menjauh, kamu langsung goyah. Nggak ada pegangan. Biasanya di situ mulai kelihatan tandanya. Waktu ketergantungan lebih besar daripada kerjasama. Waktu rasa takut lebih dominan daripada rasa sayang. Waktu yang dipertahankan cuman harapan, tapi kebiasaan sehatnya udah nggak ada. Nah, di titik itu penting banget buat tanya ke diri sendiri. Ini masih cinta yang sehat? Atau cuma takut sendirian? Nah, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke poin pertama yang menurut gue penting banget. Jadi gini, cinta itu harusnya nambah kebahagiaan, bukan malah nguras kebahagiaan. Harusnya bikin hidup makin berwarna, bukan makin redup. Relationship yang sehat itu bikin kamu makin jadi diri sendiri, bukan malah makin mengecil. Cinta itu pintu buat kamu tampil full version, bukan malah bikin kamu nyimpen bagian diri, karena takut nggak disukai. Kadang kita suka bilang, dia yang bikin aku berubah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, seringnya kita juga yang pelan-pelan ngasih izin buat itu terjadi. Kita yang nurunin standar, kita yang stop hobi, kita yang mulai menjauh dari circle. Di awal, rasanya enak banget. Kayak romantis gitu, rela ninggalin semuanya demi dia. Terasa kayak totalitas. Tapi coba tanya pelan-pelan ke diri sendiri, kalau memang dia sayang, kenapa kamu harus jadi versi yang lebih kecil? Makanya penting banget, sebelum masuk hubungan,
Itu udah tahu prioritas hidup apa aja. Dan kalau sekarang lagi ada di hubungan, prioritas itu jangan sampai hilang. Keep your life big, artinya hidup tetap luas, tetap penuh, tetap berkembang. Jangan semua energi cuma muter di satu orang. Justru salah satu penentu hubungan bisa tahan lama itu seberapa penuh hidup masing-masing di luar hubungan. Ini agak mind-blowing sih buat sebagian orang. Karena banyak yang mikir makin lengket makin kuat. Padahal yang bikin awet itu ketika dua-duanya punya hidup yang sehat secara individu. Jadi pas bareng, bukan saling ngisi kekosongan, tapi saling nambah kualitas. Bukan saling menggantung, tapi saling dorong buat naik level. Dan ini bukan cuma teori doang. Secara penelitian juga nunjukin, orang yang tetap punya pertemanan, punya hobi, punya passion, punya target pribadi, punya rutinitas sendiri, itu hubungannya cenderung lebih sehat dan lebih secure. Kenapa? Karena pasangan jatuh cinta sama versi utuh kamu. Bukan versi yang menjadikan dia satu-satunya pusat hidup. Bayangin cinta itu kayak nambah satu ruangan baru di rumah. Ruang yang cantik, nyaman, bikin rumah makin luas. Tapi fondasinya tetap rumah kamu yang lama. Nggak digusur total cuma karena ada ruangan baru. Dan satu lagi yang sering banget kejadian. Jatuh cinta terlalu cepat, falling too fast, keburu kebawa rasa, biasanya bikin kita nggak lihat semuanya dengan jelas. Red flag segede lahan kebun sawit yang bikin banjir di mana-mana kelihatan kayak hal kecil. Kesalahan dimaafin sebelum dipikir. Tapi kalau pelan, kalau sabar, semuanya lebih kelihatan. Kamu bisa nilai dengan kepala dingin, bisa pilih dengan sadar, bisa tahu ini cocok atau cuma euforia sesaat. Biasanya yang nyalanya terlalu cepat juga padamnya cepat, tapi yang tumbuhnya pelan, akarnya lebih dalam. Slow love itu bukan berarti kurang serius, justru itu dewasa. Karena bukan cuma ngejar deg-degan, tapi bangun sesuatu yang bisa tahan lama. Nah, lanjut. Tadi kita udah bahas soal jangan kehilangan diri sendiri waktu jatuh cinta. Sekarang lanjut ke poin kedua yang nggak kalah penting. Ini agak dalam. Yang kedua, jangan outsource emotional homework kamu. Maksudnya gimana? Jangan nyerahin PR emosional kamu ke pasangan. Jangan berharap pasangan jadi tukang benerin semua luka yang belum pernah kamu beresin sendiri. Sekarang coba jujur-jujuran dikit. Banyak banget dari kita, secara nggak sadar, pengen pasangan yang nyembuhin abandonment issues, luka ditinggal. Pengen dia yang bikin rasa insecure hilang. Pengen dia yang ngilangin kesepian. Pengen dia yang bikin kita ngerasa berharga. Pengen dia yang ngerapiin sejarah emosi yang berantakan. Kedengarannya romantis ya, tapi itu bukan love. Itu outsourcing, itu mindahin tanggung jawab ke orang lain. Pasangan itu bisa support healing kamu, bisa nemenin proses kamu, tapi dia bukan healingnya. Dia bisa dukung growth kamu, pertumbuhan kamu, tapi dia nggak bisa tumbuh untuk kamu. Dia bisa gandeng tangan kamu waktu lagi beresin luka, tapi dia nggak bisa jalanin jalannya buat kamu. Dan ini penting banget. Hubungan yang sehat itu biasanya dibangun sama dua orang yang bawa self-awareness, kesadaran diri. Bukan self-abandonment, ninggalin diri sendiri. Jadi bukan, yang penting dia nggak pergi. Tapi, gue tahu apa yang lagi gue rasain. Kalau lagi anxious, cemas berlebihan, bilang, akui. Kalau tipe yang avoidant, suka menjauh kalau mulai dekat, pahami. Kalau gampang ke-trigger, cari tahu kenapa. Kalau lagi overwhelmed, ngerasa penuh banget sampai sesak, komunikasikan. Itu bukan drama, itu dewasa. Cinta itu bisa tumbuh subur kalau dua-duanya lagi sama-sama berkembang. Bukan ketika satu orang jadi pelampung emosi buat yang lain, karena capek dan lama-lama tenggelam bareng. Kita nggak bisa berharap seseorang melengkapi kita kalau kita sendiri belum benar-benar kenal sama diri kita. Nggak bisa minta dia nutup celah yang kita sendiri nggak mau hadapi. Nggak bisa minta dia nyembuhin luka yang bahkan bukan dia yang bikin. Dan nggak bisa minta dia bikin kita utuh kalau kita belum siap jadi versi diri yang siap nerima cinta yang sehat. Relationship itu bukan tempat buat lari dari luka, tapi tempat buat tumbuh bareng dengan luka yang sama-sama lagi diberesin, bukan dilempar ke satu orang doang. Nah, lanjut. Tadi kita udah bahas soal jangan kehilangan diri sendiri dan jangan lempar PR emosional ke pasangan. Sekarang poin ketiga. Ini yang sering banget kejadian tapi pura-pura nggak dilihat. Yang ketiga, jangan cuek sama tanda-tandanya. Jadi gini,
Orang jarang banget kehilangan diri sendiri dalam semalam. Biasanya pelan-pelan, tapi karena nggak stay alert, nggak peka sama sinyal-sinyal kecil, akhirnya kebablasan. Dan ini beberapa tanda kalau kamu mulai kehilangan diri di hubungan. Kamu minta maaf terus, bahkan untuk hal yang bukan salah kamu. Preferensi dia selalu lebih penting dari preferensi kamu. Target hidup kamu terasa makin kecil, sementara target dia terasa paling utama. Suara kamu makin pelan, suara dia makin dominan. Batasan kamu mulai blur, dan dia santai aja ngelewatin itu. Dunia kamu makin sempit, dan kamu udah jarang banget check-in sama diri sendiri. Ada satu kalimat yang dalam banget. Aku sayang dia, tapi aku nggak suka siapa aku saat bareng dia. Itu nusuk sih. Karena kalau cinta bikin kamu nggak nyaman jadi diri sendiri, itu udah warning. Kalau love is costing you yourself, kalau harga yang harus dibayar adalah diri kamu sendiri, itu mahal banget. Healthy love nggak akan nyuruh kamu mengecil. Nggak akan bikin kamu ngerasa bersalah karena punya ambisi. Nggak akan kesel karena kamu mandiri. Nggak akan redupin cahaya kamu. Cinta yang sehat itu bilang, tetap jadi diri kamu, tumbuh bareng aku. Bukan, turun level biar aku nyaman. Dan jujur aja, seringkali red flag itu kelihatan. Cuma kita yang pilih buat nggak lihat. Jangan abaikan red flag cuma karena kamu tertarik. Jangan pura-pura nggak sadar cuma karena capek mulai dari nol lagi. Jangan tutup mata cuma karena perhatian dia terasa enak setelah lama nggak dapat perhatian. Jangan bertahan cuma karena takut ini yang terbaik yang bisa kamu dapat. Dan jangan berharap potensi yang kamu bayangin suatu hari berubah jadi reality kalau dari sekarang aja nggak kelihatan arahnya. Lucunya, hampir semua orang yang baru putus itu langsung bisa nyebutin tanda-tandanya. Dia nggak pernah tepat waktu. Chat suka lama dibales. Aku yang selalu ngejar. Kalau lagi bareng, perhatiannya setengah-setengah. Dia nggak pernah bela aku. Dia nggak pernah dukung kemandirian aku. Semua kelihatan jelas setelah selesai. Tapi waktu masih bareng, semua itu dimaafin karena suka sama cara dia ngomong, suka sama penampilannya, suka sama pekerjaannya, suka sama image-nya, suka sama validasi yang dikasih. Jadi sinyal-sinyal kecil itu ketutup sama rasa. Dan ya, bisa dimengerti kok. Rasanya seru, bikin deg-degan, intens, hampir kayak candu. Waktu nemu orang yang bikin nyaman, pengennya dipeluk terus, pengen ngerasa aman. Tapi pertanyaannya, mau dipeluk semalam atau dipeluk seumur hidup? Mau bareng tapi tetap ngerasa nggak aman? Mau bilang aku cinta kamu, tapi dalam hati masih ragu? Seringkali red flag itu kita abaikan karena semuanya jalan terlalu cepat. Terlalu keburu hanyut. Dan kalau ritmenya terlalu ngebut, biasanya logika ketinggalan di belakang. Nah, tadi kita udah ngomongin soal sinyal-sinyal yang sering kita abaikan. Sekarang lanjut ke poin keempat. Ini penting banget karena di sini biasanya orang mulai kelewatan tanpa sadar. Jadi gini, ada 3 garis cinta, 3 love lines, yang jangan pernah dilangkahin. 3 batas ini, pasangan yang sehat banget biasanya nggak kompromi soal ini. Yang pertama, kamu tetap punya pikiran sendiri, minat sendiri, pilihan sendiri. Jadi bukan karena punya pasangan terus semuanya harus seragam. Orang yang tepat itu nggak sibuk ngubah kamu jadi versi yang dia mau. Dia mungkin bantu kamu ngerti diri kamu lebih dalam. Dia mungkin ngenalin perspektif baru. Tapi dia nggak maksa kamu jadi orang lain. Misalnya, kalau kamu pengen bangun bisnis tapi pasangan nggak tertarik, terus kamu maksa dengan dalih, aku peduli sama masa depan kamu, itu belum tentu peduli. Bisa jadi itu cuma proyeksi ambisi kamu ke dia. Atau sebaliknya, kalau pasangan ngerasa kamu kurang ambisius, itu bukan berarti kamu salah. Itu momen buat nanya ke diri sendiri. Ambisi menurut aku itu apa sih? Sukses versi aku itu kayak gimana? Bukan otomatis ngejar standar orang lain. Yang kedua, equity. Keseimbangan. Dua-duanya memberi, dua-duanya menerima. Memang dalam hubungan jangka panjang pasti ada fase satu lagi lebih capek, satu lagi kuat. Dan itu normal. Tapi intinya dua-duanya sama-sama mau hadir. Sama-sama mau usaha, bukan satu jadi mesin, satu jadi penonton. Dan yang ketiga, emotional honesty, kejujuran emosional. Di hubungan yang sehat, kamu bisa bilang, aku nggak nyaman, tanpa takut ditinggal. Bisa bilang, aku butuh ini, tanpa ngerasa malu. Bisa bilang, itu tadi nyakitin,
tanpa dicap lebay. Bisa bilang, aku lagi takut, tanpa bikin situasi meledak. Itu namanya safe space, ruang aman secara emosi. Pasangan yang jaga 3 batas ini biasanya punya kepuasan jangka panjang yang lebih kuat dan konflik yang lebih rendah. Kenapa? Karena hubungannya jadi tempat buat jujur, bukan tempat buat pura-pura. Jadi ruang buat jadi diri sendiri, bukan panggung buat tampil sempurna. Dan kalau dipikir-pikir, cinta yang sehat itu bukan soal siapa yang paling banyak ngorbanin, tapi siapa yang tetap bisa jadi dirinya sendiri, sambil tetap saling milih setiap hari. Oke, terakhir dan gak kalah penting, setelah kita bahas batasan-batasan yang nggak boleh dilanggar, sekarang masuk ke poin kelima. Jatuh cinta sama orang yang cinta sama hidup kamu, bukan cuma cinta sama kamu. Gini ya, banyak banget orang kejebak di situasi yang kelihatannya manis. Dibilang sayang, diperhatiin, dikasih effort. Tapi begitu masuk ke hal-hal yang lebih dalam, mimpi kamu, cara kamu kerja, ambisi kamu, teman-teman kamu, gaya hidup kamu, energinya beda. Kayak ada rasa nggak nyaman. Kayak dukung, tapi setengah hati. Ada nada tipis yang bikin kamu ngerasa harus ngecilin diri sedikit biar tetap aman. Kalau seseorang cuma nyaman sama versi kamu yang nggak mengganggu dia, itu bukan cinta yang utuh. Itu cuma suka sama bagian yang bikin dia enak. Cinta yang sehat itu lebih ke, hidup kamu sudah punya arah, aku senang bisa ada di dalamnya. Bukan, hidup kamu sebaiknya menyesuaikan aku. Orang yang tepat nggak bakal ngerasa terancam sama impian kamu. Dia nggak bakal insecure lihat kamu sibuk berkembang. Justru dia tertarik. Dia pengen ngerti. Dia pengen dengar cerita lengkapnya. Dia mungkin nggak selalu paham detailnya, tapi dia hadir. Dan itu rasanya beda banget. Bayangin kamu lagi semangat banget cerita soal rencana baru. Mata kamu berbinar. Energi kamu naik. Terus respons yang kamu dapat selalu bikin rem mendadak. Lama-lama apa yang terjadi? Kamu jadi ngerem sendiri sebelum orang lain ngerem. Kamu jadi milih diam. Kamu jadi mengurangi cahaya kamu supaya nggak bikin dia silau. Dan itu pelan-pelan bikin kamu kehilangan bagian paling hidup dari diri kamu. Padahal hubungan itu bukan ajang siapa paling hebat. Ini bukan kompetisi. Ini bukan adu pencapaian. Ini soal 2 orang yang sama-sama mau tumbuh. Bukan satu tumbuh, satu merasa terancam. Ada pasangan yang bisa bareng puluhan tahun bukan karena selalu romantis atau selalu cocok, tapi karena mereka tetap jadi 2 individu yang utuh, tetap punya lingkaran pertemanan masing-masing, tetap punya minat pribadi, tetap belajar hal baru. Mereka nggak saling menelan. Mereka berjalan berdampingan. Kadang kita salah kaprah. Kita pikir kalau ketemu orang yang tepat, hidup langsung melebur total. Semua jadi satu paket. Padahal realitanya tetap ada 2 pikiran. 2 hati, 2 perjalanan hidup. Hubungan itu ruang ketiga yang dibangun bareng. Bukan pengganti identitas masing-masing. Dan yang penting banget buat diingat, kamu bisa kok mencintai dalam tanpa kehilangan diri. Bisa serius tanpa jadi tergantung. Bisa komit tanpa harus mematikan arah hidup kamu. Cinta itu harusnya bikin kamu naik versi, bukan turun level. Seringkali kita terlalu sibuk tanya, dia orangnya nggak ya? Tapi jarang tanya, dia cocok nggak sama kehidupan yang mau aku bangun? Karena ketertarikan itu bukan jaminan jangka panjang. Perhatian itu bukan bukti kesiapan buat tumbuh bareng. Jangan sampai kamu berubah total cuma supaya seseorang tetap tinggal. Karena ironisnya, kadang orang pergi justru setelah kita berhenti jadi diri sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, kita kehilangan 2 hal sekaligus, dia dan diri kita. Pada akhirnya, fondasi yang paling aman itu tetap diri kamu sendiri. Itu yang selalu ada, itu yang ngerti kamu luar dalam. Dan waktu orang yang benar-benar tepat datang, kamu enggak datang sebagai orang yang setengah jadi. Kamu datang sebagai pribadi yang utuh, yang siap berbagi hidup, bukan menyerahkan hidup. Cinta yang sehat enggak pernah minta kamu menghilang. Dia cuma minta kamu tetap jadi diri kamu, tetap berkembang, dan tetap memilih satu sama lain. Bukan karena takut sendiri, tapi karena memang sama-sama mau. Oke. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kalau ditarik garis besarnya, dari semua yang kita bahas tadi sebenarnya ngomongin satu hal yang sama. Hubungan itu bukan soal drama, bukan soal deg-degan doang, bukan soal siapa yang paling banyak berkorban. Ini soal 2 orang yang sama-sama sadar diri. Sadar siapa dirinya, sadar maunya apa, sadar batasannya di mana. Kita bahas soal batasan, soal tetap punya pikiran sendiri, tetap punya arah sendiri, soal hubungan yang seimbang,
dan soal kejujuran perasaan. Intinya satu, hubungan yang sehat itu bukan tempat buat kehilangan diri sendiri. Justru tempat buat jadi versi yang makin matang. Cinta itu bukan tentang aku kosong, tolong lengkapi aku. Itu cuman bikin capek. Yang lebih sehat itu dua orang yang sudah sama-sama utuh, lalu memilih jalan bareng. Bukan karena butuh pegangan, tapi karena memang mau berbagi perjalanan. Kita juga ngomongin jangan sampai ngecilin diri demi bikin pasangan nyaman. Karena kalau harus redup supaya hubungan tetap aman, itu bukan ruang aman. Itu lagi bertahan. Dan hubungan seharusnya bukan tempat bertahan hidup, tapi tempat berkembang. Cinta yang sehat itu tenang. Bukan tegang terus. Stabil. Bukan naik turun gak jelas tiap minggu. Ada ruang buat tumbuh, ada rasa saling hormat, ada tempat buat jujur walaupun lagi takut atau lagi gak enak hati. Dan terakhir, penting banget milih orang yang enggak cuma suka sama kamu, tapi juga suka sama hidup yang kamu bangun. Suka sama nilai yang kamu pegang. Suka sama arah yang kamu tuju. Karena jangka panjang itu bukan cuma soal rasa, tapi soal kecocokan cara hidup. Akhirnya, tujuan hubungan yang sebenarnya itu bukan kelihatan manis di luar, tapi terasa aman di dalam. Ada rasa. Di sini aku bisa jadi diri sendiri. Dan itu nggak semua orang bisa kasih. Jadi sebelum sibuk cari siapa orangnya, pastiin dulu diri sendiri kuat. Karena kalau fondasinya kokoh, yang datang biasanya juga yang sejalan. Bukan cari yang sempurna, tapi cari yang mau tumbuh bareng, jujur bareng, dan tetap tinggal bukan karena takut sendiri, tapi karena memang sama-sama milih. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.